Selamat datang kembali di Rumah Sehat Lansia, tempat kita belajar bersama untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Kesehatan jantung adalah salah satu pilar utama untuk menikmati masa tua yang berkualitas. Jantung yang sehat memungkinkan kita untuk tetap aktif, berinteraksi dengan keluarga, dan mengejar hobi tanpa hambatan yang berarti. Namun, seringkali tanpa disadari, pilihan makanan kita sehari-hari justru bisa menjadi musuh tersembunyi bagi organ vital ini. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa selama kita tidak merasakan gejala yang jelas, jantung kita baik-baik saja. Padahal, kerusakan pada jantung bisa terjadi secara perlahan dan menumpuk seiring waktu. Seringkali tanpa peringatan dini, di Rumah Sehat Lansia, kami percaya bahwa pencegahan adalah kunci. Memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh adalah langkah pertama yang sangat penting. Kita sering mendengar tentang pentingnya diet sehat. Tetapi apa sebenarnya yang harus kita hindari? Apa saja makanan yang, meskipun terlihat tidak berbahaya atau bahkan lezat, sebenarnya menyimpan risiko besar bagi kesehatan jantung kita? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, dan hari ini kita akan membahasnya secara mendalam. Video ini akan membuka mata kita terhadap 10 jenis makanan yang telah diidentifikasi sebagai yang paling berbahaya bagi jantung. Ini bukan sekadar daftar pantangan, melainkan panduan komprehensif yang akan menjelaskan mengapa makanan-makanan ini berisiko, bagaimana dampaknya terhadap sistem kardiovaskular kita, dan yang terpenting, alternatif sehat apa yang bisa kita pilih. Kita akan melihat bagaimana lemak jenuh, natrium berlebihan, gula tersembunyi, dan bahan kimia pengawet dapat secara perlahan merusak arteri, meningkatkan kolesterol jahat, dan memicu peradangan di seluruh tubuh. Tim di Rumah Sehat Lansia telah mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber terpercaya untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan akurat dan relevan bagi para lansia dan keluarga mereka. Kami memahami bahwa perubahan kebiasaan makan bisa jadi menantang, terutama jika makanan-makanan ini sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Namun, dengan pengetahuan yang tepat dan motivasi yang kuat, setiap langkah kecil menuju pola makan yang lebih baik akan membawa dampak besar bagi kesehatan jantung dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, memahami musuh-musuh tersembunyi jantung kita, dan bagaimana kita bisa melindunginya dengan pilihan yang lebih bijak. Permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak individu, terutama para lansia, adalah kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari kebiasaan makan yang buruk terhadap kesehatan jantung. Jantung adalah organ yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita, memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, organ ini sangat rentan terhadap apa yang kita konsumsi. Mari kita telaah lebih dalam 10 kategori makanan yang menjadi biang keladi masalah jantung ini. Pertama, daging olahan seperti bacon, sosis, ham, dan salami. Masalah dengan daging olahan ini bukan hanya pada kandungan lemak jenuhnya yang tinggi, tetapi juga pada proses pengolahannya. Daging-daging ini seringkali mengandung natrium dalam jumlah yang sangat tinggi, yang merupakan faktor risiko utama untuk tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi memaksa jantung bekerja lebih keras, yang seiring waktu dapat menyebabkan penebalan dinding jantung dan gagal jantung. Selain itu, daging olahan seringkali mengandung nitrat dan nitrit, bahan pengawet kimia yang dapat membentuk senyawa karsinogenik di dalam tubuh. Senyawa ini tidak hanya meningkatkan risiko kanker tertentu, tetapi juga dapat berkontribusi pada peradangan dan kerusakan pembuluh darah, mempercepat aterosklerosis penumpukan plak di arteri. Konsumsi rutin daging olahan telah secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Banyak orang mengonsumsi daging olahan sebagai sarapan cepat atau camilan, tanpa menyadari bahwa setiap gigitan menambah beban pada sistem kardiovaskular mereka. Kedua, minyak nabati terhidrogenasi. Ini adalah masalah serius yang sering tersembunyi dalam banyak produk makanan olahan. Minyak ini ditemukan dalam margarin, beberapa makanan yang dipanggang, makanan ringan siap saji, dan bahkan beberapa makanan beku. Proses hidrogenasi dilakukan untuk memperpanjang umur simpan produk dan memberikan tekstur yang lebih padat. Namun, proses ini menciptakan lemak trans, yang merupakan jenis lemak paling berbahaya bagi jantung. Lemak trans tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat yang menyumbat arteri, tetapi juga secara bersamaan menurunkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik yang membantu membersihkan arteri. Kombinasi efek ini
sangat merusak bagi kesehatan jantung, membuat pembuluh darah menjadi kaku dan rentan terhadap pembentukan plak. Banyak konsumen tidak menyadari keberadaan lemak trans karena seringkali tersembunyi di balik label minyak terhidrogenasi parsial. Ketiga, makanan gorengan seperti kentang goreng, ayam goreng, dan donat. Meskipun lezat, makanan ini adalah bom waktu bagi jantung. Mereka digoreng dalam minyak yang seringkali sudah terhidrogenasi atau digunakan berulang kali, yang meningkatkan pembentukan lemak trans dan senyawa berbahaya lainnya. Konsumsi makanan gorengan secara teratur menyebabkan peningkatan asupan lemak trans yang signifikan, yang memicu peradangan luas di seluruh tubuh. Peradangan kronis adalah pendorong utama aterosklerosis karena merusak dinding pembuluh darah dan memfasilitasi penumpukan plak. Selain itu, makanan gorengan seringkali sangat asin, yang memperburuk masalah tekanan darah tinggi dan mungkin mengandung aditif kimia lain yang tidak menguntungkan bagi kesehatan jantung. Keempat, makanan manis. Industri seperti biskuit kemasan, kue mangkuk, dan coklat batangan. Ini bukan hanya tentang gula. Makanan-makanan ini seringkali mengandung kombinasi mematikan dari lemak trans, gula berlebih, dan banyak aditif kimia. Gula berlebih, terutama fruktosa, dapat menyebabkan resistensi insulin, yang merupakan prekursor diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Gula juga dapat meningkatkan kadar trigliserida, jenis lemak lain dalam darah yang berkontribusi pada penyakit jantung. Lemak trans dalam makanan manis ini memperburuk masalah kolesterol, sementara aditif kimia dapat memicu peradangan dan merusak sel-sel jantung. Bersama-sama, komponen-komponen ini meningkatkan kolesterol jahat, memperburuk penyumbatan arteri, dan secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kelima, minuman ringan. Ini adalah salah satu sumber gula tersembunyi terbesar dalam diet modern. Minuman ringan tinggi gula dan seringkali mengandung aditif kimia yang dapat menyebabkan obesitas, resistensi insulin, dan peradangan sistemik. Konsumsi gula cair dalam jumlah besar tidak memberikan rasa kenyang yang sama seperti makanan padat, sehingga mudah untuk mengonsumsi kalori berlebih tanpa disadari. Obesitas adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung, karena meningkatkan beban kerja jantung dan seringkali disertai dengan tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Keenam, pizza beku. Meskipun praktis, pizza beku adalah contoh sempurna dari makanan olahan yang berbahaya bagi jantung. Mereka sangat tinggi natrium, lemak jenuh, dan seringkali lemak trans. Kandungan natrium yang tinggi berkontribusi pada tekanan darah tinggi. Lemak jenuh dan trans memperburuk profil kolesterol, menyebabkan pengerasan arteri, dan membatasi aliran darah. Adonan putih yang digunakan dalam banyak pizza beku juga memiliki indeks glikemik tinggi yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Ketujuh, keju kuning seperti cheddar dan parmesan. Keju kuning, meskipun sumber kalsium, sangat tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh ini secara langsung meningkatkan kadar kolesterol LDL, yang kemudian dapat menumpuk sebagai plak di arteri. Penumpukan plak ini menyebabkan aterosklerosis, mempersempit arteri dan membatasi aliran darah ke jantung. Selain itu, banyak keju kuning juga tinggi garam, yang memperburuk masalah tekanan darah. Kedelapan, mentega. Mentega adalah produk susu yang sangat tinggi lemak jenuh, sama seperti keju kuning. Konsumsi mentega dalam jumlah besar secara teratur dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL jahat, yang berkontribusi pada pembentukan plak di arteri. Meskipun mentega alami lebih baik daripada margarin yang mengandung lemak trans, konsumsi berlebihan tetap menjadi masalah bagi kesehatan jantung. Kesembilan, sosis. Mirip dengan bacon, sebagian besar sosis tinggi lemak jenuh, pengawet, dan natrium. Konsumsi rutin sosis dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah karena kandungan natrium yang tinggi, dan lemak jenuhnya berkontribusi pada masalah kolesterol. Banyak sosis juga mengandung bahan pengisi dan aditif yang tidak memberikan nilai gizi dan justru dapat memicu peradangan. Kesepuluh, bacon. Bacon adalah salah satu makanan olahan yang paling populer, tetapi juga paling berbahaya. Kandungan lemak jenuhnya sangat tinggi, yang secara langsung menyebabkan peningkatan kolesterol jahat. Proses pengawetan bacon melibatkan penambahan natrium dalam jumlah besar, yang merupakan penyebab utama tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi adalah dua faktor risiko terbesar untuk penyakit jantung. Permasalahan mendasar dari semua makanan ini adalah bahwa mereka secara kolektif menciptakan lingkungan yang tidak sehat di dalam tubuh, yang secara perlahan merusak jantung dan pembuluh darah. Mereka memicu peradangan kronis,
meningkatkan kadar kolesterol jahat, menyebabkan tekanan darah tinggi, dan berkontribusi pada obesitas dan resistensi insulin. Semua faktor ini saling terkait, dan secara sinergis meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan komplikasi kardiovaskular lainnya. Bagi para lansia yang mungkin sudah memiliki faktor risiko lain atau kondisi kesehatan yang mendasari, dampak dari makanan-makanan ini bisa jauh lebih parah. Oleh karena itu, memahami masalah ini adalah langkah pertama untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif. Setelah memahami permasalahan yang ditimbulkan oleh 10 makanan berbahaya bagi jantung, kini saatnya kita membahas lebih lanjut mengapa makanan-makanan ini begitu merusak dan bagaimana dampaknya secara fisiologis pada tubuh kita. Pembahasan ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih dalam, sehingga kita dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan termotivasi untuk menjaga kesehatan jantung. Mari kita mulai dengan daging olahan. Ketika kita berbicara tentang daging olahan, seperti bacon, sosis, ham, dan salami, kita tidak hanya berbicara tentang potongan daging. Kita berbicara tentang produk yang telah melalui proses pengolahan ekstensif, termasuk pengasinan, pengawetan, pengasapan, atau fermentasi. Proses-proses ini seringkali melibatkan penambahan natrium nitrit atau nitrat. Senyawa ini berfungsi sebagai pengawet dan pemberi warna. Tetapi, di dalam tubuh, terutama pada suhu tinggi seperti saat memasak, nitrit dapat bereaksi dengan asam amino membentuk nitrosamin. Nitrosamin adalah senyawa karsinogenik yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker kolorektal dan juga dapat merusak sel-sel pembuluh darah. Selain itu, kandungan natrium yang sangat tinggi dalam daging olahan adalah pemicu utama hipertensi. Natrium berlebihan menyebabkan tubuh menahan air yang meningkatkan volume darah dan memberikan tekanan ekstra pada dinding arteri. Tekanan darah tinggi yang kronis dapat menyebabkan pengerasan dan penyempitan arteri, aterosklerosis, yang pada gilirannya mengurangi aliran darah ke jantung dan otak, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Lemak jenuh yang melimpah dalam daging olahan juga berkontribusi pada peningkatan kolesterol LDL, mempercepat penumpukan plak. Selanjutnya, minyak nabati terhidrogenasi. Ini adalah kategori yang seringkali luput dari perhatian karena sifatnya yang tersembunyi dalam banyak produk. Minyak ini dibuat melalui proses yang disebut hidrogenasi, di mana hidrogen ditambahkan ke minyak nabati cair untuk membuatnya padat pada suhu kamar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas dan umur simpan produk, serta memberikan tekstur yang diinginkan. Namun, efek samping dari proses ini adalah pembentukan lemak trans. Lemak trans adalah musuh bebuyutan jantung. Tidak seperti lemak jenuh yang hanya meningkatkan LDL, lemak trans melakukan dua hal buruk sekaligus. Mereka meningkatkan LDL kolesterol jahat dan menurunkan HDL kolesterol baik. HDL berfungsi sebagai pembersih arteri, membawa kolesterol berlebih kembali ke hati untuk dibuang. Ketika HDL rendah dan LDL tinggi, risiko penumpukan plak di arteri meningkat drastis. Lemak trans juga memicu peradangan sistemik, yang merupakan faktor kunci dalam perkembangan aterosklerosis. Peradangan merusak lapisan dalam arteri, membuatnya lebih rentan terhadap penempelan kolesterol dan pembentukan plak makanan. Gorengan adalah contoh sempurna bagaimana metode memasak dapat mengubah makanan yang relatif tidak berbahaya menjadi ancaman. Ketika makanan digoreng dalam minyak panas, terutama minyak yang telah digunakan berulang kali, atau minyak terhidrogenasi, mereka menyerap sejumlah besar lemak. Lemak ini seringkali adalah lemak trans, atau lemak jenuh yang telah teroksidasi. Yang berarti, mereka telah rusak oleh panas dan cahaya, membentuk radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Proses penggorengan juga dapat menghasilkan senyawa berbahaya lainnya, seperti akrilamida, terutama pada makanan berkarbohidrat tinggi, seperti kentang goreng. Konsumsi makanan gorengan secara teratur menyebabkan asupan kalori yang sangat tinggi, berkontribusi pada obesitas. Obesitas sendiri adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, makanan gorengan seringkali diberi garam berlebihan, yang memperparah masalah tekanan darah, dan bumbu-bumbu yang mengandung MSG atau aditif lain yang dapat memicu peradangan. Makanan manis industri adalah perangkap manis yang seringkali lebih berbahaya daripada yang terlihat. Produk seperti biskuit, kue, dan coklat batangan kemasan seringkali mengandung kombinasi mematikan dari gula rafinasi, sirup jagung tinggi fruktosa (HFCS), lemak trans,
dan berbagai aditif kimia. Gula berlebih, terutama HFCS, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko resistensi insulin yang dapat berkembang menjadi diabetes tipe kedua. Diabetes secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung karena merusak pembuluh darah dan saraf yang mengontrol jantung. Gula juga dapat meningkatkan kadar trigliserida, jenis lemak dalam darah yang tinggi. Kadarnya merupakan faktor risiko independen untuk penyakit jantung. Lemak trans yang sering digunakan dalam makanan manis industri untuk memberikan tekstur yang renyah atau lembut, seperti yang telah dibahas, merusak profil kolesterol. Aditif kimia seperti pewarna buatan, perasa, dan pengawet juga dapat memicu peradangan dan reaksi alergi pada beberapa individu, yang secara tidak langsung dapat membebani sistem kardiovaskular. Minuman ringan mungkin tampak tidak berbahaya karena tidak mengandung lemak padat, tetapi mereka adalah sumber utama gula tambahan dalam diet modern. Satu kaleng minuman ringan bisa mengandung puluhan gram gula, yang setara dengan beberapa sendok makan gula pasir. Konsumsi gula cair dalam jumlah besar menyebabkan lonjakan cepat kadar gula darah, yang memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar. Konsumsi gula yang kronis dapat menyebabkan resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, sehingga pankreas harus bekerja lebih keras untuk memproduksi lebih banyak insulin. Kondisi ini dapat menyebabkan diabetes tipe kedua. Selain itu, gula berlebih dikonversi menjadi lemak di hati, yang dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati, penyakit hati berlemak, non-alkoholik, dan peningkatan kadar trigliserida. Minuman ringan juga sering mengandung asam fosfat, yang dapat mengganggu penyerapan kalsium dan berdampak negatif pada kesehatan tulang. Meskipun dampaknya pada jantung lebih tidak langsung, pizza beku adalah contoh lain dari makanan olahan yang menggabungkan beberapa faktor risiko. Pizza beku seringkali tinggi natrium, lemak jenuh dari keju dan daging olahan, serta lemak trans dari margarin atau minyak terhidrogenasi yang digunakan dalam adonan atau topping. Kandungan natrium yang sangat tinggi adalah masalah besar, karena satu porsi pizza beku bisa memenuhi atau bahkan melebihi batas asupan natrium harian yang direkomendasikan. Ini secara langsung berkontribusi pada tekanan darah tinggi, lemak jenuh dan lemak trans yang melimpah, meningkatkan kolesterol LDL, dan memicu peradangan, mempercepat penumpukan plak di arteri. Adonan putih yang digunakan dalam banyak pizza beku juga memiliki indeks glikemik tinggi, menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, yang dapat membebani sistem metabolisme tubuh. Keju kuning seperti cheddar dan parmesan, meskipun merupakan sumber kalsium dan protein yang baik, memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang secara langsung meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Ketika kadar LDL tinggi, kolesterol ini cenderung menumpuk di dinding arteri, membentuk plak aterosklerotik. Plak ini mempersempit arteri dan membuatnya kurang elastis, mengurangi aliran darah ke jantung dan organ vital lainnya. Ini adalah dasar dari penyakit jantung koroner. Selain itu, banyak keju kuning juga tinggi natrium, yang seperti yang telah dibahas, berkontribusi pada tekanan darah tinggi. Bagi individu yang sudah memiliki masalah kolesterol atau tekanan darah tinggi, konsumsi keju kuning dalam jumlah besar dapat memperburuk kondisi mereka. Mentega adalah lemak padat yang berasal dari susu dan kaya akan lemak jenuh. Sama seperti keju kuning, konsumsi mentega dalam jumlah besar secara teratur akan meningkatkan kadar kolesterol LDL. Meskipun ada perdebatan tentang dampak lemak jenuh dari sumber alami versus lemak trans, konsensus umum adalah bahwa asupan lemak jenuh yang berlebihan tetap merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung. Lemak jenuh dapat meningkatkan peradangan dan berkontribusi pada penumpukan plak di arteri. Penting untuk membedakan antara mentega alami dan margarin yang mengandung lemak trans. Mentega alami lebih baik, tetapi tetap harus dikonsumsi dalam jumlah moderat. Sosis, sebagai bagian dari kategori daging olahan, memiliki masalah yang serupa dengan bacon. Sebagian besar sosis diproduksi dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi, seringkali dari lemak babi atau sapi. Proses pembuatannya juga melibatkan penambahan natrium dalam jumlah besar untuk pengawetan dan rasa. Kandungan natrium yang tinggi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Selain itu, sosis sering mengandung nitrat atau nitrit dan aditif lainnya yang dapat memicu peradangan dan merusak pembuluh darah. Konsumsi sosis secara teratur dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke karena kombinasi lemak jenuh, natrium,
dan bahan kimia pengawet. Terakhir, bacon. Bacon adalah salah satu makanan yang paling tinggi lemak jenuh dan natrium. Lemak jenuh dalam bacon secara langsung meningkatkan kolesterol LDL, yang merupakan penyebab utama aterosklerosis. Kandungan natrium yang ekstrem dalam bacon, yang digunakan untuk proses pengawetan, adalah pemicu utama tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi memaksa jantung bekerja lebih keras dan dapat merusak dinding arteri, membuatnya lebih rentan terhadap penumpukan plak. Kombinasi lemak jenuh dan natrium yang tinggi dalam bacon menjadikannya salah satu makanan paling berbahaya bagi kesehatan jantung jika dikonsumsi secara teratur dan dalam jumlah besar. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa makanan-makanan ini tidak hanya berbahaya secara individu, tetapi juga seringkali mengandung kombinasi faktor-faktor risiko yang saling memperburuk. Gula, lemak trans, lemak jenuh, dan natrium berlebihan adalah kuartet maut yang secara sinergis merusak sistem kardiovaskular. Mereka memicu peradangan kronis, menyebabkan disfungsi endotel kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah, meningkatkan resistensi insulin, dan mempercepat penumpukan plak. Bagi para lansia yang sistem tubuhnya mungkin sudah tidak seefisien dulu dalam mengatasi stres oksidatif dan peradangan, dampak dari makanan-makanan ini bisa sangat merusak. Oleh karena itu, memahami mekanisme di balik bahaya ini adalah langkah krusial untuk mengambil tindakan pencegahan yang proaktif. Setelah memahami permasalahan dan dampak buruk dari makanan-makanan berbahaya bagi jantung, kini saatnya kita beralih ke solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan di rumah sehat lansia. Ingatlah, perubahan kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar bagi kesehatan jantung Anda di masa tua. Untuk mengatasi masalah daging olahan, solusinya adalah beralih ke sumber protein yang lebih sehat dan tidak diproses. Alih-alih bacon atau sosis untuk sarapan, pertimbangkan ayam panggang tanpa kulit, ikan, kalkun, telur rebus, atau sumber protein nabati seperti kekengkoan dan lentil. Ayam dan kalkun adalah sumber protein tanpa lemak yang sangat baik. Ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel, kaya akan asam lemak omega-3 yang terbukti melindungi jantung. Kacang-kacangan dan lentil tidak hanya tinggi protein, tetapi juga serat yang membantu menurunkan kolesterol. Jika Anda sangat menyukai rasa daging olahan, carilah produk artisanal atau lokal yang mengklaim tanpa nitrat atau nitrit tambahan dan memiliki kandungan natrium yang lebih rendah. Namun, tetaplah mengonsumsinya dalam jumlah moderat. Mengenai minyak nabati terhidrogenasi, solusi utamanya adalah membaca label dengan cermat. Hindari produk yang mencantumkan minyak terhidrogenasi, parsial atau lemak trans dalam daftar bahan. Sebagai gantinya, gunakan minyak yang diproses minimal seperti minyak zaitun, extra virgin, minyak alpukat, atau minyak kelapa untuk memasak dan salad. Minyak zaitun extra virgin kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan yang baik untuk jantung. Minyak alpukat memiliki titik asap tinggi, cocok untuk menggoreng ringan, dan juga kaya lemak tak jenuh tunggal. Minyak kelapa, meskipun tinggi lemak jenuh, mengandung trigliserida rantai menengah MCT yang dapat dimetabolisme secara berbeda oleh tubuh. Namun, tetap gunakan minyak kelapa dalam jumlah moderat. Untuk olesan roti, pertimbangkan alpukat tumbuk atau selai kacang alami tanpa tambahan gula dan minyak terhidrogenasi. Untuk makanan gorengan, solusi terbaik adalah mengubah metode memasak. Daripada menggoreng dengan minyak banyak, pilihlah menggoreng dengan udara air frying atau memanggang. Air fryer dapat memberikan tekstur nyah yang mirip dengan gorengan tanpa menggunakan banyak minyak. Memanggang adalah metode yang sangat sehat untuk memasak daging, ikan, dan sayuran. Jika Anda harus menggoreng, gunakan sedikit minyak sehat, seperti minyak zaitun atau alpukat, dan pastikan minyak tidak digunakan berulang kali. Batasi frekuensi konsumsi makanan gorengan di luar rumah, karena Anda tidak dapat mengontrol jenis minyak atau cara pengolahannya. Mengatasi makanan manis industri memerlukan disiplin diri. Ganti camilan manis kemasan dengan buah segar, sedikit buah kering tanpa tambahan gula, atau makanan buatan sendiri dengan pemanis alami seperti madu, kurma, atau stevia. Buah-buahan segar memberikan serat, vitamin, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan jantung. Kurma dan madu dapat memberikan rasa manis alami tanpa tambahan bahan kimia. Jika Anda ingin membuat kue atau roti, gunakan tepung gandum utuh dan kurangi jumlah gula yang digunakan, atau ganti dengan pemanis alami. Pilihlah coklat hitam dengan kandungan kakao minimal 70%. Karena coklat hitam kaya antioksidan,
dan memiliki kandungan gula yang lebih rendah. Solusi untuk minuman ringan sangat sederhana. Hindari sepenuhnya. Ganti minuman manis dengan air putih, teh herbal tanpa gula, air kelapa murni, atau air soda tawar dengan irisan lemon atau buah beri. Air putih adalah minuman terbaik untuk hidrasi tubuh. Teh herbal, seperti teh hijau atau teh chamomile, kaya akan antioksidan. Air kelapa murni adalah sumber elektrolit alami. Jika Anda merindukan sensasi bersoda, air soda tawar dengan tambahan buah segar bisa menjadi pilihan yang menyegarkan dan sehat untuk pizza beku. Solusi terbaik adalah membuat pizza di rumah dengan adonan gandum utuh dan topping segar. Under the pot. Mengontrol jumlah natrium dengan menggunakan keju rendah natrium dan membatasi daging olahan. Gunakan banyak sayuran segar sebagai topping. Jika Anda membeli pizza beku, carilah merek yang memiliki label rendah natrium dan rendah lemak jenuh, serta periksa daftar bahan untuk menghindari minyak terhidrogenasi. Mengurangi konsumsi keju kuning dapat dilakukan dengan memilih alternatif yang lebih sehat. Pilihlah varietas keju rendah lemak dan rendah natrium, seperti ricotta fromage blanc atau keju putih segar tertentu. Keju cottage rendah lemak juga merupakan pilihan yang baik. Jika Anda sangat menyukai keju kuning, gunakan dalam jumlah yang sangat kecil sebagai penambah rasa, bukan sebagai komponen utama makanan. Pertimbangkan juga untuk menggunakan ragi nutritional yeast sebagai pengganti rasa keju pada beberapa hidangan. Karena ragi nutrisi memberikan rasa umami yang mirip keju tanpa lemak dan natrium berlebihan. Untuk mentega solusi ultimanya adalah mengganti dengan lemak yang lebih sehat. Minyak zaitun extra virgin adalah pengganti yang sangat baik untuk memasak dan sebagai olesan roti. Anda juga bisa menggunakan alpukat tumbuk sebagai olesan yang kaya lemak, tak jenuh tunggal. Jika Anda membutuhkan lemak padat untuk memanggang, pertimbangkan untuk menggunakan pure apple atau pisang tumbuk sebagai pengganti sebagian mentega, yang juga akan menambah serat dan mengurangi kalori. Mengganti sosis dapat dilakukan dengan memilih jenis artisanal atau rendah natrium dengan lebih sedikit aditif, atau beralih ke protein yang lebih sehat seperti ayam panggang, telur, atau alternatif nabati seperti sosis nabati yang sehat atau tempe, atau tahu. Jika Anda membeli sosis nabati, pastikan untuk membaca labelnya, karena beberapa di antaranya masih tinggi natrium atau lemak. Terakhir, untuk bacon, solusi serupa dengan sosis. Pilihlah jenis yang kurang diproses, seperti bacon artisanal, atau bacon kalkun, atau ayam, dengan lebih sedikit pengawet. Atau opsi yang lebih sehat seperti telur, salmon, atau ayam panggang. Bacon atau ayam seringkali memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah, tetapi tetap perhatikan kandungan natriumnya. Salmon adalah pilihan yang sangat baik karena kaya omega-3. Secara umum, saran kunci untuk kesehatan jantung adalah prioritaskan makanan utuh dan tidak diproses. Fokus pada buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Batasi natrium. Perhatikan label makanan dan kurangi penggunaan garam saat memasak. Hindari gula tambahan. Kurangi minuman manis dan makanan penutup olahan. Pilih lemak sehat. Ganti lemak jenuh dan trans dengan lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Perhatikan porsi. Bahkan makanan sehat pun harus dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Masak di rumah. Ini memberi Anda kontrol penuh atas bahan-bahan yang digunakan. Baca label, nutrisi. Pahami apa yang Anda makan. Menerapkan solusi dan saran ini secara bertahap akan membantu Anda membangun pola makan yang lebih ramah jantung, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, dan meningkatkan kualitas hidup Anda di masa tua. Ingatlah, ini adalah perjalanan, bukan tujuan, dan setiap langkah kecil menuju kebiasaan yang lebih baik adalah kemenangan bagi jantung Anda. Sebagai penutup dari pembahasan kita yang mendalam mengenai makanan-makanan berbahaya bagi jantung, mari kita tarik beberapa kesimpulan penting yang dapat menjadi panduan bagi kita semua, terutama para lansia di Rumah Sehat Lansia. Kesehatan jantung bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia adalah fondasi bagi kehidupan yang aktif, mandiri, dan penuh makna di usia senja. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita memiliki dampak langsung dan kumulatif pada organ vital. Ini, kesimpulan pertama dan paling krusial adalah bahwa makanan olahan adalah musuh utama jantung. 10 kategori makanan yang telah kita bahas mulai dari daging olahan, minyak terhidrogenasi, makanan gorengan, hingga makanan manis dan minuman ringan,
Industri semuanya memiliki benang merah yang sama. Mereka telah melalui proses pengolahan yang menghilangkan nutrisi penting dan menambahkan bahan-bahan berbahaya seperti lemak trans, gula tambahan, natrium berlebihan, dan bahan kimia pengawet. Bahan-bahan ini secara sinergis menciptakan lingkungan yang merusak di dalam tubuh, memicu peradangan kronis, meningkatkan kolesterol jahat, dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Kedua, pentingnya membaca label nutrisi tidak bisa dilebih-lebihkan. Banyak dari bahan-bahan berbahaya ini tersembunyi di balik nama-nama yang tidak dikenal atau dalam produk yang tampak sehat. Dengan meluangkan waktu untuk memahami apa yang tertera pada label, kita dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan menghindari jebakan makanan olahan. Carilah produk dengan daftar bahan yang pendek dan mudah dikenali, serta perhatikan kandungan natrium, gula, dan jenis lemak. Ketiga, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Kerusakan pada jantung seringkali terjadi secara perlahan dan tanpa gejala yang jelas hingga mencapai tahap lanjut. Dengan mengadopsi pola makan yang ramah jantung sejak dini, atau bahkan di usia senja, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan komplikasi lainnya. Ini bukan hanya tentang memperpanjang umur, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup, memiliki energi untuk beraktivitas, menikmati waktu bersama keluarga, dan tetap mandiri. Keempat, alternatif sehat selalu tersedia. Meskipun 10 makanan yang dibahas mungkin tampak sulit dihindari karena popularitas dan ketersediaannya, ada banyak pilihan pengganti yang lezat dan bergizi. Mengganti daging olahan dengan protein tanpa lemak, memilih minyak zaitun daripada minyak terhidrogenasi, memanggang daripada menggoreng, dan mengonsumsi buah segar daripada makanan manis industri adalah langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan. Perubahan ini tidak harus drastis, bahkan penggantian 1 atau 2 kebiasaan buruk dengan pilihan yang lebih baik dapat memberikan manfaat yang signifikan. Kelima, memasak di rumah adalah kunci kontrol. Ketika kita memasak makanan sendiri, kita memiliki kendali penuh atas bahan-bahan yang digunakan. Kita dapat memilih bahan-bahan segar, mengontrol jumlah garam dan gula, serta menggunakan metode memasak yang sehat. Ini adalah cara paling efektif untuk memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi benar-benar menyehatkan jantung. Keenam, pendekatan holistik terhadap kesehatan jantung sangat penting. Pola makan hanyalah salah satu bagian dari persamaan. Hidup sehat juga mencakup aktivitas fisik teratur, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, berhenti merokok, dan mendapatkan tidur yang cukup. Semua faktor ini saling mendukung dalam menjaga kesehatan jantung yang optimal. Terakhir, edukasi dan kesadaran adalah kekuatan. Dengan memahami mengapa makanan tertentu berbahaya dan bagaimana dampaknya pada tubuh, kita diberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berbagi informasi ini dengan keluarga dan teman juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk gaya hidup sehat. Di Rumah Sehat Lansia, kami berkomitmen untuk terus menyediakan informasi yang relevan dan praktis, agar Anda dapat menjalani masa tua dengan jantung yang kuat dan sehat. Kesimpulannya, menjaga kesehatan jantung adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Dengan menghindari makanan-makanan berbahaya yang telah kita bahas, dan memilih alternatif yang lebih sehat, kita tidak hanya melindungi jantung kita dari penyakit, tetapi juga meningkatkan energi, vitalitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Mari kita jadikan setiap pilihan makanan sebagai langkah menuju jantung yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih bahagia. Demikianlah pembahasan kita yang komprehensif mengenai 10 makanan yang paling berbahaya bagi jantung, serta solusi dan saran praktis untuk menghindarinya. Kami di Rumah Sehat Lansia berharap informasi ini tidak hanya membuka wawasan Anda, tetapi juga menginspirasi Anda untuk membuat perubahan positif dalam pola makan sehari-hari. Ingatlah, setiap langkah kecil, sekecil apapun, menuju pilihan yang lebih sehat adalah investasi berharga untuk jantung Anda. Kesehatan jantung adalah perjalanan seumur hidup, dan kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang tepat, dukungan, dan kemauan, setiap individu dapat mencapai kesehatan jantung yang optimal. Terlepas dari usia, jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dan beradaptasi jika kita memberinya bahan bakar yang tepat dan perawatan yang layak. Bahkan perubahan sederhana seperti mengurangi konsumsi garam, memilih buah sebagai camilan, atau mengganti minuman manis dengan air putih dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Seiring waktu, kami memahami bahwa mengubah kebiasaan makan yang sudah mengakar
bisa menjadi tantangan. Mungkin ada saat di mana Anda merasa tergoda untuk kembali ke pola lama. Namun, ingatlah mengapa Anda memulai perjalanan ini. Untuk menikmati masa tua yang lebih berkualitas, bebas dari kekhawatiran akan penyakit jantung, dan untuk tetap aktif bersama orang-orang tercinta. Dukungan dari keluarga dan teman juga sangat penting. Ajaklah mereka untuk belajar bersama dan membuat pilihan sehat bersama-sama. Rumah Sehat Lansia akan terus hadir untuk Anda, menyediakan informasi dan panduan yang relevan untuk membantu Anda menjalani gaya hidup sehat. Kami percaya bahwa setiap lansia berhak mendapatkan informasi terbaik untuk menjaga kesehatan mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau topik lain yang ingin kami bahas, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda merasa video ini bermanfaat. Berlangganan ke channel Rumah Sehat Lansia agar tidak ketinggalan video-video edukatif kami berikutnya. Dan bagikan video ini kepada siapapun yang Anda rasa akan mendapatkan manfaat darinya. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.